Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Laila Tusulfa. Di bab 11 ini kita akan belajar tentang read, view, and edit files. Nah, di bab 11 ini kita akan membahas 7 pembahasan, yaitu ada std-in, std-out, dan stdr. Pengenalan Vim, konfigurasi bootloader, edit file dengan Vim, edit file dengan Nano, perintah more and less, dan yang terakhir ada perintah head and file. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu std-in, std-out, and stdr. Jadi apa itu std-in, std-out, dan stdr? Ya, jadi ini gambarannya seperti ini. std-in itu singkatan dari standar input. Jadi sesuatu yang kita inputkan atau kita masukkan ke dalam Linux seperti perintah ls, rm, pwd, cd, mv, dan lain sebagainya. Seperti pada video sebelumnya yang sudah saya bahas itu merupakan terdapat std-out dan juga stdr. Jadi ketika kita memasukkan input itu pasti akan keluar std-out ataupun output std-out. Merupakan output yang diberikan oleh Linux. Misalkan kita memasukkan perintah ls, maka akan diproses, selalu akan keluar output isi dari direktori yang kita ls. Sedangkan stdr itu merupakan standar error. Misalkan kita lakukan perintah ls, pada ls itu digunakan untuk melihat isi direktori, maka itu akan keluar error atau stdr. Langsung saja kita praktekkan, bisa langsung buka terminal saja. Misalkan di sini saya akan ls, ini adalah spesifikasi input atau std-in. Sedangkan yang ini itu merupakan spesifikasi std-out atau outputnya, dan contohnya di sini saya bikin file dengan touch spasi text.txt, lalu enter, lalu saya cd spasi text.txt. Nah, maka dia akan menampilkan stdr atau error karena tux itu bukan direktori, melainkan dia adalah file. Nah, cara agar kita bisa menyimpan output kita pada suatu file yaitu dengan misalkan contohnya seperti saya ls, maka dia akan langsung menampilkan outputnya seperti ini. Nah, kita buat output ini masuk ke dalam file, jadi seperti ini. Saya akan ketik ls dari lalu show.txt. Perintah ini itu berarti saya akan melakukan ls, lalu outputnya akan disimpan di dalam file show.txt, walaupun show.txt nya itu belum saya buat. Lalu enter. Sekarang kita coba ls. Nah, show.txt nya akan langsung otomatis terbuat. Di sini kita coba lihat output directory home. Ini yang tadi kita simpan di show.txt dengan perintah get spasi show.txt, lalu enter. Nah, jadi perintah cat itu digunakan untuk melihat isi dari sebuah file, dan bisa teman-teman lihat output dari directory home. Directory ini itu tersimpan pada show.txt. Contohnya lagi di sini saya akan membuat directory baru dengan perintah mkdir spasi text12, lalu saya enter. Lalu saya ingin membuat file di dalamnya seperti ini, lalu enter. Ketika saya ls spasi text12, dia akan menampilkan output isi text.txt yang tadi saya buat. Nah, di sini saya mau membuat output dari text12 ini juga tersimpan di show.txt. Caranya sama seperti sebelumnya dengan perintah ls text12 slash tanda lebih dari show.txt, lalu enter. Nah, ini
Berarti saya mau melihat isi atau output dari teks 12. Namun dia tidak langsung muncul secara langsung, tapi output tersebut akan tersimpan di show.txt. Kita lihat di show.txt-nya, perintah cat show.txt, lalu enter. Nah, di sini outputnya, output dari tes 12 itu tersimpan di sini. Nah, kenapa output yang sebelumnya hilang? Itu karena kita hanya menggunakan satu tanda lebih dari saja. Jadi, cara biar output sebelumnya itu tidak tertimpa dengan output setelahnya, di sini kita perintah ls, lalu enter. Lalu kita cat show.txt, kita ls. Di sini kita gunakan tanda lebih, jadinya 2 kali ya. Lalu enter. Lalu kita lihat dengan perintah. Nah, ini output dari home directory dan juga output dari test 12. Itu sudah masuk semua di show.txt. Pembahasan yang kedua yaitu Vim. Untuk memodifikasi atau mengedit atau menambahkan file pada Linux. Jadi ketika baru membuat sebuah file touch.txt dan belum memodifikasi atau menambahkan apapun pada file tersebut, maka bisa menggunakan bin. Ini untuk memodifikasi. Langsung saja masuk ke terminal. Di sini saya akan coba ketikkan v lalu tab, bukan enter ya. Nah, di sini akan keluar outputan view res vim tin. Tapi belum ada vim di sini karena memang pada defaultnya vim itu memang tidak ada pada virtual machine. Jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Ini sebenarnya sama saja dengan Vim, tapi ini mode pembaruannya dengan Vim, sedangkan Vim itu mode lamanya. Di sini kita bisa install Vim-nya untuk mengedit file tag yang ada pada direktori ini. Contohnya seperti pada file text.txt, yaitu dengan apt winget install vim, lalu enter. Nah, ini dia denat karena kita tidak memiliki hak ataupun akses menginstal sesuatu di mode user. Jadi cara menginstalnya kita harus masuk dulu ke super usernya dengan perintah su, lalu enter. Masukkan passwordnya, lalu ketikkan perintah cd /root. Setelah itu baru kita ketikkan yang tadi ya. Nah, ini dia meminta untuk memasukkan. Nah, jadi di sini kita konfigurasi apakah ingin lanjut menginstalnya, kita ketik yes, lalu enter. Lalu kita tunggu proses instalasinya, dan di sini saya akan percepat saja ya. Nah, ini dia meminta untuk memasukkan drive, lalu klik yang gambar CD, lalu pilih yang bawah, lalu di sini kita masukkan file Debian-nya. Ini sudah selesai ya, kita bisa lihat. Kita ketik exit terlebih dahulu, lalu ketik v, lalu enter. Nah, ini dia ya, ini Vim-nya. Jadi seperti itu untuk penginstalan Vim-nya. Pembahasan yang ketiga yaitu kita akan mengkonfigurasi boot order, yang mana sebelumnya kita sudah menginstal pada virtual machine kita. Di sini kita start terlebih dahulu ya. Nah, konfigurasi boot order itu yang akan kita lakukan. Jadi setelah kita menginstal Vim, lalu kita power off virtual machine-nya. Ketika kita start lagi, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Seolah-olah dia meminta penginstalan ulang. Karena pada proses penginstalan Vim itu kita memilih DVD, karena seluruh proses instalasi pada Linux itu berada pada DVD ini. Lalu saya matikan terlebih dahulu. Yang tadi bukan berarti DB-nya kita hilang ya, karena minta install ulang. Jadi di sini kita bisa mengkonfigurasinya pada setting,
lalu sistem. Nah, di sini hard disk itu berada di barisan ketiga paling atas. Ada floppy dan selanjutnya ada optical. Sehingga ketika kita merunning Debian, maka dia akan menjalankan yang DVD dulu, yang mana itu membuat kita harus install ulang. Jadi di sini kita klik yang hard disk, lalu kita tarik sampai ke yang paling atas, optical, kita taruh di bawah hard disk, lalu kita oke. Kemudian kita coba start lagi. Nah, ini dia tak berubah ya, sudah tidak seperti yang tadi lagi, sudah sama seperti yang sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yang keempat yaitu pengeditan file dengan Vim. Jadi di sini kita akan mencoba mengedit file dengan Vim yang sudah kita install sebelumnya. Langsung saja bisa buka terminal. Di sini saya ls, lalu enter. Ada file text.txt dan saya ingin melihat isi dari filenya dengan perintah cat spasi text.txt lalu enter. Nah, di sini masih kosong ya, masih belum ada huruf atau tulisan apa-apa. Nah, kita akan coba membuat text.txt ini terdapat huruf atau tulisan dengan menggunakan Vim. Caranya seperti ini. Kita ketikkan Vim text.txt lalu enter. Perintah tadi itu artinya saya akan mengedit file .txt menggunakan software. Nah, di sini kita belum bisa melakukan apa-apa untuk bisa mengetik atau menambahkan sesuatu pada kolom ini, maka kita harus masuk ke mode insert dengan menekan huruf I. Ini sekarang kita sudah bisa mengetik ya. Misal di sini saya akan ketik halo 1, lalu halo 2, lalu halo 3. Nah, untuk reset atau keluar dari sini itu harus mematikan mode insert dulu dengan cara tekan tombol escape yang paling pojok. Nah, ini sudah bisa keluar ya dari mode insert. Sekarang kita bisa save dengan cara titik 2W yang artinya white, atau biasanya orang-orang mengkombinasikannya dengan key titik 2 W key lalu enter. Nah, sekarang saya sudah keluar dari Vim-nya. Sekarang kita lihat pada text.txt apakah ada tulisan yang tadi kita buat. Nah, ada ya dari halo 1 sampai dengan halo 3. Nah, jika tidak ingin mengesave perubahan pada file, kita coba lagi di sini dengan perintah vim text.txt. Jika kita tekan I lagi, lalu di sini saya bakal buat di halo 4. Lalu di sini saya klik escape. Kemudian di sini ketikkan titik 2, lalu key. Dan jangan ditambahin W karena W itu artinya kita akan mengesave, karena kita tidak mau mengesave itu, jadi jangan tambahkan W. Dan jangan lupa di sini kita tambahkan tanda seru. Kita cek pada cat text.txt. Nah, pada halo 4 yang tadi kita tambahkan tadi itu tidak kita simpan dan tidak ada ya. Kalau tadi kan kita emang tidak menyimpan atau cuma keluar saja ya, jadi seperti itu untuk cara mengedit file dengan Vim. Nah, pembahasan selanjutnya yang kelima yaitu edit file dengan Nano. Langsung saja buka terminal terlebih dahulu dan di sini saya akan ls. Nah, di sini saya akan membuat file dengan perintah touch cth.txt. Dan untuk mengedit file dengan Nano, kita harus masuk ke super user dulu, su, lalu enter. Lalu kita masuk ke cd spasi slash root. Sekarang kita masuk ke Nano dengan cara nano spasi cth.txt, lalu enter. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Nano. Misalkan di sini saya akan tuliskan contoh 1, contoh 2, contoh 3. Kemudian untuk mengesave-nya kita tekan Ctrl plus X, lalu Y, lalu enter. Ketika kita cat
cth.txt, seharusnya dia menampilkan apa yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi seperti itu untuk mengedit file di Nano. Pembahasan yang selanjutnya yang keenam yaitu perintah more and less. Langsung saja masuk ke terminal. Nah, di sini saya akan melihat isi dari file bootlog, yang mana bootlog itu berada di dalam directory log. Log itu berada di dalam directory file seperti ini: cat spasi slash var slash log slash bot dot log, lalu enter. Nah, ini di net ya, jadi untuk melihat log itu kita harus masuk ke super user dulu dengan perintah cd spasi slash root, masukkan yang tadi ya, lalu enter. Dan bisa dilihat jika kita menggunakan cat, dia akan menampilkan keseluruhan output dari awal hingga akhir. Lalu jika kita hanya ingin melihat yang awal saja, kita bisa gunakan perintah more spasi slash var slash log slash bot dot log. Nah, ini dia hanya menampilkan halaman pertama ataupun output paling atas. Jika ingin melihat output selanjutnya, bisa tekan spasi, maka dia akan menampilkan halaman baru atau output yang baru. Tapi jika teman-teman tekan enter, itu hanya akan menampilkan output baru satu baris saja. Nah, itu jika teman-teman menggunakan more. Jadi saya ketik. Lalu ada juga less. Nah, di sini ya more ganti less. Jadi less spasi slash var slash log slash bot dot log. Jadi sebenarnya sama seperti yang more ya, dia juga bisa di enter. Nah, dia akan menampilkan output baru, dan ketika di spasi dia juga akan menampilkan satu halaman output yang baru. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu perintah head and tail. Head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal output, dan tail itu merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Nah, kalau sebelumnya memakai more and less itu bukan semua output, tapi kalau pakai head and tail itu akan menampilkan sisi akhir dan juga sisi awal dari output saja. Di sini kita masuk dulu ke super usernya, su ya, lalu cd spasi slash root. Di sini saya coba head var log dot log. Nah, ini dia hanya menampilkan sisi awal pada output dot log. Begitu juga dengan tail var log dot log. Ketika kita enter, dia akan menampilkan sisi akhir dari output. Di sini kita juga bisa menentukan beberapa baris output yang kita inginkan. Contoh di sini saya ingin output dari bot log itu 5 min n spasi 5 spasi slash var slash log slash bot dot log. Ini dia hanya menampilkan 5 baris saja. Sekarang saya ingin mencoba pada tail, yaitu 7 baris saja. Min n 7 var log bot log, lalu enter. Nah, ini ada 7 ya, yaitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembahasan kita pada bab yang ke-11 ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.